Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali lagi bertemu dengan saya Dede Yulian. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai supply chain management. Nah, supply chain management ini biasa disebut sebagai rantai pasok. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah rantai pasok pada pabrik sepatu Adidas. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, sebelum kita membahas mengenai supply chain management pada pabrik Adidas ini, kita akan membahas secara singkat mengenai proses produksinya. Nah, jadi yang pertama adalah pemotongan bahan untuk membuat upper sepatu. Kemudian yang kedua, menjahit bahan upper sepatu. Setelah tadi dilakukan pemotongan yang sesuai pola yang ditentukan, kemudian dilakukan proses menjahit untuk menyatukan bahan-bahan tersebut. Dan yang ketiga, pembuatan bagian bawah sepatu atau outsole. Nah, ini biasa disebut sole bagian bawah, yang mana itu yang bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai. Kemudian yang keempat adalah pembuatan bagian dalam sepatu atau insole yang bersentuhan langsung dengan kaki. Yang kelima, penggabungan antara insole dan outsole. Dan yang keenam, merakit atau menggabungkan antara bagian upper sepatu dan bottom sepatu. Dan yang terakhir adalah finishing dan dilakukan pengecekan. Nah, itulah secara singkat mengenai proses produksi pada pabrik sepatu Adidas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai supplier atau pemasok pada pabrik Adidas ini. Nah, supplier sendiri itu sangatlah penting di dalam proses berjalannya sebuah perusahaan, karena tidak mungkin atau sangat sulit bagi sebuah perusahaan itu memproduksi semua bahannya itu mendapatkannya dengan sendiri tanpa ada pihak lain, tanpa ada perusahaan lain yang memasok. Nah, untuk supplier pada pabrik Adidas ini ada 5 pemasok. Yang pertama, pemasok karet, yang mana pemasok karet ini mendapatkan karetnya dari kebun karet. Yang kedua, pemasok benang, yang mana pemasok benang ini mendapatkan benang tersebut dari perkebunan kapas. Yang ketiga, ada pemasok kain yang mendapatkan atau menghasilkan kain itu dari pemasok benang. Kemudian yang keempat, ada pemasok busa yang mendapatkan busa tersebut dari penghasil busa. Nah, dan yang terakhir, pemasok kardus, yang mana pemasok kardus ini ada industri kardus dan kertas yang membuat kemasan untuk mengemas produk sepatu Adidas ini. Nah, itulah beberapa supplier dari pabrik Adidas. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya mengenai rantai pasok atau supply chain management pabrik Adidas. Nah, sebelum kita membahas supply chain management pabrik Adidas ini, kita mereview terlebih dahulu mengenai apa sih itu supply chain management. Nah, supply chain management atau rantai pasok ini merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap, yang dimulai dari aliran material dari awal atau masih bahan baku, kemudian sampai menjadi barang jadi atau produk, dan sampai kepada konsumen, yang mana semuanya itu tadi saling terhubung dengan memperhatikan faktor ketepatan waktu, ketepatan biaya, dan juga jumlah produknya. Nah, itulah mengenai supply chain management.
Baik, kita sekarang akan membahas mengenai rantai pasok pada pabrik Adidas ini. Nah, di sini ada pemasok kain, pemasok benang, pemasok karet, dan juga pemasok busa. Yang mana semua bahan baku tadi disimpan, dikirim di dalam gudang bahan baku. Setelah itu dilakukan proses produksi di pabrik pembuatan sepatu. Nah, setelah dilakukan proses produksi dan produk sudah jadi, selanjutnya dilakukan pengujian sepatu atau pengujian kualitas sepatu. Nah, di sisi lain ada produksi kardus yang mana mendapatkannya dari pemasok kardus dari industri kardus. Nah, ini dikirim ke pabrik pengemasan sepatu. Dan juga sepatu yang sudah lolos pengecekan tadi juga dikirim dan disimpan di pabrik pengemasan sepatu untuk dilakukan proses pengemasan. Nah, setelah dikemas baru kemudian disimpan atau dikirim ke dalam gudang sepatu. Setelah itu baru sepatu didistribusikan ke distributor sepatu. Nah, setelah itu baru disebarkan, dikirim, ada yang ke toko sepatu, toko online shop, dan juga ke pasar internasional. Baru setelah itu sampailah produk tersebut kepada konsumen. Nah, yang mana rantai pasok pada pabrik Adidas ini semuanya saling berhubungan, saling terhubung, sehingga akan mempermudah dalam melakukan proses produksi dari awal bahan baku sampai kepada produk tersebut sampai kepada konsumen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan rantai pasok menjadikan proses produksi efektif dan efisien. Nah, kenapa kok bisa sih pengelolaan rantai pasok ini menjadikan proses produksi menjadi efektif dan efisien? Tentunya yang pertama dikarenakan dengan rantai pasok ini akan lebih tepat waktu. Nah, yang dimaksud tepat waktu di sini ya mulai dari pengiriman bahan baku, kemudian dari proses produksi, pendistribusian hingga sampai ke konsumen itu semuanya tepat sesuai waktu yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua ada tepat biaya. Nah, biaya yang digunakan selama proses produksi dari awal sampai akhir ini sesuai dengan biaya yang sudah direncanakan. Yang ketiga, jumlah produksi sesuai perencanaan. Nah, ini seumpama pelanggan X meminta memesan sepatu sebanyak 500 pieces. Nah, yang diproduksi juga sesuai, yaitu sebanyak 500. Kemudian juga tepat sasaran kepada konsumen. Nah, itulah mengenai bahasan supply chain management pada pabrik sepatu Adidas, yang mana itu sangat berguna bagi sebuah perusahaan yang akan menjadikan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, boleh komentar di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.